Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindira Diarti dengan NIM 25105140006, mata kuliah Matematika Sains Data dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Panji Muslim SPD MKOM. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 4 nomor dari 7 soal UTS Matematika Sains Data. Yang pertama, saya akan membuka tentang parameter personalisasi karena pada soal yang pertama itu parameter personalisasi wajib dihitung di awal. Nah, ini adalah hasil hitungan parameter personalisasi saya menggunakan NIM 25105140006. Hasil N nilainya 06, A nilainya 0, B nilainya 6, K nilainya 7, sudut awal nilainya 30, dan alfa nilainya 0,07. Oke. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan soal nomor 1, 2, dan 3, serta soal nomor 6 yang memang wajib dijelaskan. Baik, yang pertama, di sini soal pertama itu ditulis ada rumus pembentukan data toko, yaitu DI sama dengan 20 tambah K dikali I tambah A dikali I modulus 7 min B dikali I modulus 5 untuk I 1 sampai dengan 7. Nah, di sini saya memudahkan untuk membuat tabel agar perhitungannya lebih jelas. Di sini I itu kan ada 1 sampai 7, jadi saya tulis I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu saya menghitung dulu untuk K dikali I. Tadi nilai K itu kan 7, 7 dikali 1, 7, 7 dikali 2, 14, 7 dikali 3, 21, 7 dikali 4, 28, 7 dikali 5, 35, 7 dikali 6, 42, 7 dikali 7, 49. Selanjutnya saya menghitung untuk nilai A dikali I modulus 7. A dikali I itu kan 0. Nah, A itu kan 0 dikali I, mau berapapun angka I, kalau 0 dikali angka konstanta seperti ini, hasilnya kan 0. Lalu untuk dihitung modulus 7, 0 modulus 7, hasilnya 0 juga semua. Selanjutnya itu B dikali I, nilai B itu 6. 6 dikali 1 itu 6, 6 modulus 5, 1, 6 dikali 2, 12, modulus 5, 2, 6 dikali 3, 18, modulus 5, 3, 6 dikali 4, 24, modulus 5, 4, 6 dikali 5, 30, modulus 5, 0, 6 dikali 6, 36, modulus 5, 1, 6 dikali 7, 42, modulus 5, 2. Nah, selanjutnya hasilnya ini tinggal masukin semua angka yang sudah kita hitung dan totalnya ditemukan, maka data D sama dengan 26,32,38,44, 55, 61, dan 67. Oke, selanjutnya saya juga akan menjalankan di MATLAB. Ini ada kode yang sudah saya buat, kurang lebih kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya blok dan saya copy. Wait. Saya blok, saya copy, dan sini saya running. Oke, untuk diagram penjualannya, diagramnya nanti bisa kita bahas. Sekarang kita coba lihat di awal dulu. Data D 26, 32, 38, 44, 55, 61, 67 sesuai. Selanjutnya min. Min itu rata-rata didapatkan dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah seluruh data 323 dibagi dengan banyaknya data itu 7, hasilnya itu 46, 14, 92. Kita lihat di sini 46, 14, 92 sesuai. Selanjutnya median itu diambil dari nilai tengah. Karena banyaknya data ini ganjil, jadi cukup kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu kita ambil bagian tengah-tengahnya. Nah, di sini sudah saya bagi.
3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, lalu di tengah-tengah ini tidak ada pasangannya, dan nilainya itu di data keempat yaitu 44, jadi nilai mediannya 44. Kita lihat di sini sesuai. Selanjutnya modus. Jika kita lihat di sini semua data itu jumlahnya ada 1 dan tidak ada data yang keluar secara berulang, maka modus itu tidak ada. Di bagian sini terhitung, tapi karena tidak ada nilai berulang, modus ini tidak memiliki makna atau tidak dianggap. Selanjutnya itu range. Range itu didapat dari nilai yang paling besar dikurang dengan nilai yang paling kecil. Di sini nilai yang paling besar yaitu 67 dan nilai yang paling kecil yaitu 26. Oke, jadi 67 dikurang 26 itu 41. Ini kerekamkan ya. Oke. Lanjut. Kita coba lihat di sini range-nya 41 sesuai. Lalu kita lihat variansi. Nah, untuk menghitung standar deviasi itu kita membutuhkan data yang sudah tadi kita dapatkan, DI, dikurang dengan min. Nah, setelah dikurang dengan min, kita akan mengkuadratkan data-data tersebut. Hasil dari kuadratkan semuanya itu dijumlah, jadinya sigma DI min rata-rata kuadrat. Hasilnya itu 141,7574. Nah, di sini di bagian belakang komanya beda. Sepertinya ini human error, berasal dari diri saya sendiri. Oke, selanjutnya itu menghitung variansi. Variansi itu dari hasil yang tadi ini, jumlah dari yang DI min rata-rata kuadrat dibagi dengan banyaknya data yaitu 7, menghasilkan 201,5368. Itu adalah nilai variansi. Ya, di sini beda di belakang komanya, lagi-lagi ini karena human error. Nah, setelah itu untuk mencari standar deviasi kita akarkan lagi yang tadi sudah dihasilkan, dan hasilnya itu 14,1966. Oke, di sini beda di angka belakangnya aja, 14,1969, kalau hitungan manual saya 14,1966. Nah, oke, kita lihat tadi hasil dari diagram batangnya untuk melihat dari analisis singkat. Dari kasus ini, tokoh yang paling konsisten adalah tokoh keempat yang memiliki DI yaitu 44. Hal ini karena tokoh 4 memiliki selisih yang paling kecil terhadap min, sedangkan tokoh yang paling bergejolak adalah tokoh ke-7 dengan DI 67. Nilai ini yang paling jauh dari pusat data. Jika dilihat secara bisnis, tokoh yang paling dekat dengan nilai min cenderung stabil dan mudah diprediksi, sedangkan tokoh yang paling bergejolak perlu dievaluasi apakah itu karena lonjakan permintaan sesaat dan lain-lainnya. Di sini dapat dilihat dari hasil bar chart. Ini yang merah-merah ini rata-ratanya tadi 46,14 juta rupiah. Dan di sini diagram batang yang paling dekat itu di toko yang 4 ya, nilainya itu 44, dan yang paling jauh memang di toko yang ke-7 yaitu nilainya 67. Oke. Next kita akan membahas soal nomor 2. Kita buka dulu matlabbnya. Seperti ini kode MATLAB yang sudah dibuat. Oke, ini akan kita blok dan kita copy. Oke, sudah. Lanjut, di sini kita buka soal nomor 2, soal manualnya. Oke, kita sambil running dulu untuk soal nomor 2. Udah kita copy, ini kita tutup aja. Enter.
salin lagi, enter. Oke. Ini kita perkecil dulu. Kita bahas dari atas dulu. Nah, di sini ada parameter personalisasi lagi. Untuk soal nomor 2 itu kita dikasih matriks kunci, yaitu matriks A. Matriks A ini ada A plus 1, 1, B. Wait, kita buka dari sini. B, A plus 2, 1, 2, B, A plus 3. Nah, selanjutnya kita substitusi A dan B jadinya 1, 1, 6, 0, 2, 1, 2, 6, 3. Nah, kita hitung untuk determinan A dengan ekspansi kofaktor baris 1. Untuk melakukan ekspansi kofaktor baris 1 berarti kita ambil dari baris 1. Misal kita ambil bagian 1. Kalau kita ambil bagian 1 berarti yang di bawah 1 dan di samping 1 itu kita anggap tidak ada. Lalu matriks kecil yang akan kita tulis yaitu 2, 6, 1, 3. Begitupun berlaku untuk yang nilai 0 dan nilai 2. Jadinya untuk determinan A dengan ekspansi kofaktor baris 1, perhitungannya seperti ini. Kenapa di sini ada yang plus, min, plus? Karena kalau untuk perhitungan yang seperti ini itu biasanya ada tanda untuk plus, min, plus, min, plus, min, plus, min. Itu akan bersilang sampai angka yang terakhir. Nah, untuk mencari determinannya kalau udah seperti ini tinggal dikali silang aja. Jadi 1 dikali 2 dikali 3 itu kan 6. Nah, 6 kali 1, 6. Jadinya ini tuh dikurang. Terus min 0 dikali, ini kenapa nggak ada? Karena apapun yang dikali 0 hasilnya kan 0, jadi langsung 0 aja di sini. Terus ditambah 2, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 6, min 12. Hasilnya itu min 22. Oke, di sini kita lihat matriks A-nya itu seperti ini, 1, 1, 6, 0, 2, 1, 2, 6, 3. Nah, selanjutnya ekspansi kofaktor baris pertama. Determinan manualnya itu min 22. Determinan MATLAB-nya juga min 22. Jadi sama hasilnya. Selanjutnya yang B itu diminta untuk menghitung minor untuk semua IJ di elemen E1, 2, dan 3. Sebelumnya untuk bagiannya IJ yang 1 ini, saya ada salah penulisan. Seharusnya ini kan M21 dan M31, tapi saya malah nulis M12 dan M13. Lagi-lagi ini karena human error. Nah, untuk menghitungnya bagian ini, kita ambil dari matriks yang ini, yang setelah disubstitusi. Jadi kita ambil dulu nih, misal baris yang 1. Itu sama seperti yang nomor A. Cara hitungnya. Dan baris yang kedua, itu juga sama, jadi berarti kita ambil dari yang 1, 2, 6. Nah, kalau misal 1 yang diambil, berarti yang sebaris sama 1, entah sebaris dan sekolom itu dianggap nggak ada, jadi ya 1 dikali 0, 2, 1, 3. Seperti itu. Nah, ini hasil untuk semua perhitungan minornya dan dibentuk menjadi matriks dari semua perhitungannya. Seperti ini. Nah, ini yang tadi saya maksud, ada perkalian dengan tandanya plus min plus min. Oke, kita lihat di MATLAB-nya. Ini hasil perhitungan minornya. Kita lihat hasil perhitungan minor. 0, min 33, min 11, sama min 2, min 91, min 2, min 91, sama min 4, 42. Min 4, 42, sama. Sesuai jadi ya.
Nah, ini matriks minornya bentuknya seperti ini. 0, min 3, min 11. 0, 3, 3, min 11. 2, min 9, min 11. Min 1. Nah, ini ya hasilnya. Terus selanjutnya ini diminta untuk adjoin A atau dilakukan adjoin untuk matriks yang C ini. Untuk melakukan adjoin ini kita tinggal ubah aja baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi ini yang tadinya kolom 0, 2, min 4 dijadiin baris. Nah, di sini ada matriks adjoin 0, 3, 3, min 11 dijadiin baris, 2, min 9, min 1 dijadiin kolom, 2, min 9, min 1 dijadiin kolom, min 4, min 4, 2 dijadiin kolom. Nah, ini hasilnya sesuai. Lalu diminta untuk menghitung inverse. Untuk rumus inverse itu 1 per determinan A dikali adjoin A. Ini langsung dikali aja nggak apa-apa, dan ini sebenarnya nggak harus dikali. Kalau ini tuh tadi saya dikali ini lagi, tapi ujung-ujungnya saya kali lagi dengan ini. Jadi kalau mau cara lebih cepatnya nggak usah dikali, langsung aja habis dikali ini berarti itu langsung hasilnya. Jadi 0 dikali 1 per min 22, 0. 2 dikali 1 per min 22, jadinya min 2 per 22. Habis itu saya bagi dengan 2, jadinya min 1 per 11. Lanjut, min 4 dikali 1 per min 22, jadinya 4 per 22 dibagi 2, 2 per 11. 33 dikali 1 min 22, jadinya dibagi dengan 11, jadi min 3 per 2. Lanjut, min 9 dikali 1 per min 22, jadinya 9 per 22. Min 4 dikali 1 per min 22, jadinya 4 per 22, dibagi 2, makanya 2 per 11. Nah, yang ini juga sama, kita lihat dari hasil hitungan MATLAB-nya. Ini yang C. Kalau di sini tuh ditampilinnya di bagian yang atasnya aja, yang dikalinya itu. Nah, di sini tuh disebutin penyebut sama dengan 22, karena kan dia mintanya eksak, jadi dia nggak dihitung gitu loh. Karena biasanya kalau misalnya di MATLAB itu bentuknya desimal. Nah, kalau bentuk secara hitung manualnya seperti ini sudah disederhanakan. Oke, selanjutnya blok bagian E, blok piksel asli. Ini 2F. Kita lihat soal nomor 2E. Studi kasus citra diberikan blok piksel berikut mewakili sudut logo blok piksel asli 120, 80, 30 plus N, 50 plus N, A plus 2, 90, 200, 10 plus N, 170. Oke, kita lihat di sini. Kita melakukan substitusi dulu untuk nilai N itu sama dengan 6 dan nilai A itu sama dengan 0. Nah, hasil substitusinya itu ada di sini. Ini sudah saya langsung enskripsi gini. E itu kan matriks A dikali matriks P. Nah, matriks A itu yang di awal ini matriks A. Nah, untuk mengalihkan matriks itu baris dikali kolom. Jadi cara hitungnya itu 1 dikali 120, 0 dikali 80, 2 dikali 36, dan itu berulang sampai angka yang terakhir. Nah, ini udah saya tandain, ini untuk baris 1, baris 2, dan baris 3. Setelah hasilnya sudah sesuai, kita masukkan lagi ke dalam bentuk matriks. Hasilnya itu seperti ini, kita bandingkan dengan MATLAB. Ini dia blok terenskripsi MATLAB. E sama dengan A dikali P, 192, 236, 540 sesuai. 496, 600, 1252 sesuai.
908, 608, 1726 sesuai. Nah, selanjutnya ini dicari nilai deskripsi. Ini A inverse dikali dengan matriks E. Cara hitungnya sama seperti tadi, baris dikali kolom dengan masing-masing elemen itu dikalikan, lalu ditambah. Ini juga sudah saya tandakan, baris 1, baris 2, dan baris 3. Setelah dimasukkan, ini karena dia mintanya itu P inverse, jadi dibagi dengan 1/-22. Nah, ini angkanya lumayan cukup besar dari hasil perhitungan yang di sini. Setelah dibagi per 22 ini, hasilnya didapatlah seperti ini. Kita verifikasi 120, 56, 200, 120, 56, 200 sesuai, 80, 2, 16, 80, 2, 16 sesuai, 36, 90, 170, 36, 90, 170 sesuai. Nah, karena tadi P inverse itu sama dengan P, maka artinya itu deskripsinya itu sempurna. Karena jika determinan itu sama dengan 0, itu tidak akan ada inverse, karena matriksnya itu kan singular, jadi citra terinskripsi itu tidak dapat dikembalikan ke aslinya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini asli, dan setelah diubah, karena tadi determinannya itu bukan 0, makanya pas kita inverse bisa balik lagi ke piksel yang asli. Warnanya sama, tata letaknya sama, seperti ini. Kita lanjut pembahasan untuk soal nomor 3. Sini kita buka juga hitungan manual untuk soal nomor 3. Seperti ini. Ini kita kontrol A, di situ kontrol C. Kita tutup. Sini kita kontrol C. Enter. Nah, oke, kita buka di sini. Oke, enggak error ya. Nomor 3. Kalau tidak bisa dibuka, kita coba buka dari file aja di dokumen. Nanti saya akan upload ulang. Kita scroll aja soal 3. Nah, ini dia tuh manual. Nah, ini dia. Kita buka soal ini dia. Ini udah sekaligus soal UTS. Tiga tim marketing memiliki 3 himpunan pelanggan berdasarkan kanal akuisisi. Nah, langsung buka di soalnya aja. Nih, di sini ada A, B, C. Ini dari medsos, ini dari referral, dan ini dari loyalty program. Universe-nya itu ada di N sampai N plus 20. Berarti kan totalnya itu di 21. Karena kita anggaplah N itu 1. Oke, agak nge-freeze.
Nih, lanjut. Kita substitusi nilai N, karena dari parameter personalisasi nilai N itu kan 6 ya. Jadi kita substitusi di sini. Jadi A itu kan tadi N 6, N plus 2, 6 plus 2, 8, N plus 4, 10, N plus 7, 6 tambah 7, 13, N plus 10, 6 tambah 10, 16, N plus 13, 13 tambah 6, 19, N plus 15, itu 21. Dan hal ini berlaku untuk yang himpunan B dan himpunan C. Tinggal kita substitusi nilai N dan kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. Lalu dari seluruhnya ini, karena tadi kan ada N plus 20 ya, N plus 20, 6 plus 20 berarti kan 26. Jadi universe-nya itu dari angka 6 sampai 26. Selanjutnya, operasi himpunan. A gabungan B. Berarti yang ada di A dan yang ada di B itu ada di, kita lihat di sini, di 13 dan 16. A gabungan C di 13 dan 16 juga. B gabungan C di 13 dan 16 juga. Berarti A gabungan B gabungan C itu ada di 13,16. Nah, di sini disuruh gambar diagram Venn seperti ini kurang lebih. Yang ada di sini itu berarti yang ada di ketiganya yaitu angka 13 dan 16. Lalu ini yang hanya ada di diagram di himpunan B, ini yang ada di himpunan A, ini dia ada di himpunan C, dan yang di bawah ini adalah yang ada di semesta. Yang ada di semesta itu berarti tidak ada di himpunan A, B, ataupun C. Selanjutnya kita hitung dulu banyaknya angka yang ada di dalam himpunan A, himpunan B, himpunan C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Selanjutnya ini A gabungan B, A gabungan C, A gabungan B itu sama-sama ada 2, yaitu 13 dan 16. A gabungan B gabungan C itu 2, yaitu 13 dan 16. Nah, di sini minta dicari A irisan B irisan C. Nah, yang pertama itu A tambah himpunan A tambah himpunan B tambah himpunan C dikurang A gabungan B dikurang A gabungan C dikurang B gabungan C tambah A gabungan B gabungan C. Tadi kan himpunan A 7, himpunan B 6, himpunan C 6. Nah, yang ini semuanya nih kan 2 tuh rata. Jadi langsung aja 7 tambah 6 tambah 6 min 2 min 2 min 2 plus 2. Hasilnya itu 15. Si 15 ya. Terus lanjut. A gabungan B gabungan C ini udah ketahuan di awal yaitu 13 dan 16, berarti ada 2, benar. Terus lanjut yang ini dulu ya. Oh, yang ini lupa saya masukin di dalam. Di soal tuh ada diminta A irisan B gabungan C inverse. Jadi C inverse itu berarti yang nggak ada jadi dari universe tapi nggak ada yang bagian C-nya. Mana tuh tadi? Nah, iya. Jadi dari universe dikurang C. Kurang lebih itu seperti itu. Jadi kita cari dulu nih A irisan B itu ada ini, angka ini, terus inverse dari semesta C inverse itu ada bagian ini, terus kita ambil dari A irisan B gabungan sama ini, berarti yang ada di sini dan ada di yang ada di C inverse dan ada di A irisan B, seperti itu. Dan hasilnya itu 6, 8, 9, 10, 11, 18, 9, 21, 24, totalnya itu ada 9. Oh, di sini ada. Oh, yang tadi tuh ternyata buat ini. Yang ini. A, X, O, R, B. Nah, ini tuh symmetries difference atau A irisan B dikurang A gabungan B. A irisan B itu kan tadi ada ini, dan A gabungan B itu kan ada 13 sama 16 doang. Berarti asymmetries difference ini yang ada di A irisan B dikurang A gabungan B. Hasilnya itu ada 9 angka. Ini sesuai ya.
Selanjutnya itu sub soal untuk 3C. Diberikan dua fungsi fx sama dengan k dikali x tambah a plus b. Ini untuk harga eceran. Gx ini seperti ini untuk surcharge berdasarkan volume pembelian. Lalu kita substitusi parameter personalisasi, jadinya fx itu 7x plus 6 gx itu jadinya x kuadrat plus 7. Nah, ini soalnya. Yang pertama, tentukan FOGX. Kalau kayak gini berarti F dalamnya itu GX, yang dimana dari fungsi fx, nilai x-nya kita ganti dengan fungsi gx. Seperti itu. Nah, tadi kan fungsi fx-nya itu kan 7x plus 6. Jadi yang nilai x-nya kita substitusi jadi x kuadrat plus e per 7. Jadi 7 dikali x kuadrat per 7 tambah 6. Ini sama-sama 7, coret-coret jadi x kuadrat plus 6. Let's see. Sama ya, 7 pangkat x plus 6. Enggak, ini untuk apa, fungsi fx, ini fungsi gx. Nah, ini fOGX x kuadrat plus 6, ini sama. Oke, selanjutnya gfx berarti dari fungsi gx yang nilai x-nya diganti dengan fungsi fx. Jadinya seperti ini. Tadi kan x kuadrat plus 7, jadinya 7x plus 6 kuadrat plus 7. Nah, 7x kuadrat plus 6 dikaliin tuh, berarti dikali silang. Jadinya 49x kuadrat plus 84x plus 36 per 7. Tinggal kita bagi 7 masing-masing, jadinya 7x kuadrat plus 12x plus 36 per 7. 7x kuadrat plus, mana tuh tadi? 12x 36 per 7. Ini dia dijadinya belum dihitung, jadi dia masih 7x yang ini. Yang ini dia masih bentuk yang ini. 7x plus 6 kuadrat per 7. Nah, kalau hitungan manualnya saya sudah dihitung sampai di sini. Selanjutnya, apakah komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik x sama dengan b plus 2. Nah, di sini FOG b plus 2 itu kan nilai b kan tadi 6 ya. B plus 2 berarti kan 8. Jadi FOG ini yang tadi 8 kuadrat plus b sama dengan 64 plus 6. Jadi 70. Tadi x-nya itu kan diganti b plus 2. I see. Jadi nilai x-nya itu diganti 70. Terus ini GOF, nilai x-nya diganti, jadinya hasilnya besar banget, 549,1429. Nah, kalau dibandingin tentunya ini enggak sama dengan atau tidak komutatif, karena 70 tidak sama dengan 549,1429. Di sini nih terlihat ya 70, 549,1429, berarti tidak komutatif. Selanjutnya inverse fungsi. Nah, untuk fx ini kan tadi 7x plus 6. X sama dengan fy, jadi kita pindah posisi, nilai y-nya itu jadinya x min 6 plus 7. Jadi f inverse itu x min 6 per 7. Ini kita verifikasi, f dalam kurung f inverse x 7 dikali x min 6. Jadi ini kita substitusi dari f inverse-nya ke dalam nilai x. Nilai x-nya kita ganti ke f inverse gitu. Nah, ini dicoret-coret, ini jadinya x.
X per 7 min 6 X per 7. Sesuai ya. Selanjutnya pendapatan satu pelanggan K dikali 100 plus A plus B berapa volume pembelian X yang menghasilkannya. Ini kan ini per ribu ya. Kita substitusi dulu nih nilai K ke 7 dan nilai B ke 6. Jadinya Rp 706.000. Terus untuk dapetin nilai X-nya itu F inverse di dalam nilai X-nya itu diganti jadi 706. Ini pakai fungsi yang tadi ini F inverse. Oke, masih kurang kan? Oke. 706 min 6 per 7 sama dengan 700 per 7, hasilnya itu 100, maka volume pembelian yang menghasilkan 706.000 rupiah adalah X-nya itu sebanyak 100 unit. Nah, untuk verifikasinya misalnya F100 nih, kita substitusi aja. 7 nilai X-nya kita ganti jadi 100 tambah 6 jadi 706. Jadi sesuai. Kita lihat di sini pendapatan 706.000, volumenya 100, verifikasi 100. Oke, ini sesuai ya. Selanjutnya klasifikasi fungsi F dan G. Fx 7x plus 6, misal X-nya ini kita ganti jadi I. Jadinya 7 dikali I plus B, kita substitusi. Di sini 7I1, 7I2, B-nya ini kan kalau kita pindahin jadinya misal yang ini kita pindahin ke sebelah sini. Berarti kan jadinya plus 6 min 6, jadi 0 kan. Makanya jadi tinggal 7I1, 7I2. Nah, ini tuh jadinya kita coret masing-masing 7-nya, jadi tinggal I1, I2. Karena selalu mengimplikasi, maka F adalah injektif. Lanjut. Oke, ini di sini betul ya. Fungsi Fx. Oh enggak, ini belum selesai. Injektif. Terus ini kita misal ambil sembarang Y elemen R, apakah selalu X elemen R hingga Fx sama dengan Y. Di sini kita ambil lagi fungsinya yang tadi 7X plus B sama dengan Y, maka X sama dengan Y min B plus 7. Nah, B-nya ini kita substitusi ke nilai 6 elemen R. Nah, yang ini masih masuk ke elemen R, makanya F itu masih masuk ke fungsi surjektif. Nah, fungsi bijektif itu fungsi yang dia itu injektif iya, surjektif juga iya. Makanya disebut bijektif. Bijektif itu kedua fungsinya itu bisa. Makanya di sini Fx itu masuk ke bijektif. Selanjutnya ke Gx kayak gini. Di sini kita coba substitusi, tapi dengan hasil dengan nilai yang berbeda, 3 sama min 3, dan hasilnya itu sama aja kan. X kuadrat 3, ini kalau 3 dikuadratin 9, min 3 kalau dikuadratin juga 9. Di sini saya salah nulis. Nah, 3 sama min 3 itu sama. G yang dalamnya itu 3 sama G yang dalamnya min 3 itu sama. Tapi 3 sama min 3 itu tidak sama. Di sini saya salah nulis juga. Makanya G itu bukan injektif. Nah, selanjutnya ini untuk menguji apakah fungsi G ini surjektif atau bukan. Dan ternyata hasilnya itu bukan surjektif. Karena bukan injektif dan bukan surjektif, maka G itu bukan fungsi injektif, surjektif, ataupun bijektif. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka ke soal yang ke-6. Plus
Oke. Kita buka. Kita blok, kita copy. Ini kita Ctrl V. Oke. Oke, ini bagian kurvanya kita ini dulu, kita kecilkan dulu agak sedikit kecil but it's okay. Lanjut. Oke, karena sama seperti masalah yang tadi, kita buka dari sini aja. Nanti saya upload ulang untuk bagian di GitHub-nya. Oke. Kita langsung ke verifikasi jawaban aja. Di sini ada modal profit. Lalu yang pertama itu turunkan. Ini P. P diturunkan. Dilakukan ekspansi. Pertama itu dilakukan ekspansi. Nah, sebelum itu di modal profitnya ini kita substitusi dulu. Substitusi dengan nilai A, B, K, dan lain-lainnya itu sesuai dengan parameter personalisasi. Setelahnya, verifikasi, ekspansi, X plus H pangkat 3, ekspansi ini fungsi profit, dan hasilnya di sini Px itu di min X pangkat 3 plus 77 X pangkat 2 plus 100X min 490. Oke, mana MATLAB-nya? Kita agak buru-buru. Di sini tak ada ya. Terus lanjut kita hitung di P X plus H, dan hasilnya itu ada di sini yang di bawah. Karena ini tadi hitung dari P X plus H dikurang dari hasil yang sebelumnya. Dan ada beberapa angka yang sama dan bisa kita coret, makanya kita coret. Totalnya itu di min 3x kuadrat H, min 3x H pangkat 3, min H pangkat 3, plus 154 XH, plus 77 H kuadrat, plus 100 H. Nah, ini selanjutnya kita hitung untuk I dalam kurung X plus H, min P dalam kurung X per H. Nah, ini kenapa tiba-tiba H-nya itu ada di sini? Karena itu kan tadi H-nya itu kan ada yang kuadrat gitu kan. Di bagian X plus H. Nih, kita lihat perbandingannya sama yang ini. Yang ini itu kan di belakang-belakangnya itu masih ada H. Nah, H-nya ini kita keluarin 1. Maka kita taruh di sini. Terus per H. Karena dari rumusnya kan harus dibagi H. Setelahnya masih dicoret-coret. Dan hasilnya itu di sini. Jadi H sama H-nya itu dicoret. Hasilnya yang ini. Terus limit H sama dengan 0.
kita masukin nih, yang H-nya itu sama dengan 0. Kalau 0 itu kan berarti nanti hasilnya itu 0. Jadi kita masukin yang nggak ada elemen H-nya. Makanya jadi min 3x kuadrat plus 154x plus 100. Terus ini kita cari turunannya. Turunan itu rumusnya tuh kayak gini, d per dx. D per dx dalam kurung ax pangkat n. Nah, untuk cara hitungnya itu yang n atau yang pangkat di atas itu diturunin dikali dengan bilangannya atau a, terus yang pangkat x-nya itu dikurangin 1. Kayak gitu. Jadi yang min 3x kuadrat plus 154x plus 100, ini 2 kita turunin dikali sama min 3x, 2-nya kurang 1, sama kayak yang 154. Ini yang 100 kenapa jadi 0? Karena dia tidak ada variabel x-nya di belakang. Terus jadinya hasil turunan x, turunan diturunin lagi itu jadinya min 6x plus 154. Nah, dari min 6x plus 154 itu kita turunin lagi. Karena 154 itu kan tidak ada x-nya. Jadi hanya ada yang min 6x-nya. Jadi hasilnya itu min 6. Nah, ini sudah saya buat tabel. Ini sebelum diturunin itu sepanjang ini derajatnya ini masih 3. Nah, penentuan derajatnya itu dari yang ini. Dari yang paling bawah 0, 1, 2, 3. Kayak gitu. Nah, ini kita cari titik P inverse X sama dengan 0. Tadi kita ambil dari yang tabel nomor 2 ini, X-nya itu diganti 0 kan. Nah, sebelum ini kita dikali min 1 dulu. Habis itu kita pakai rumus yang ini, min B plus minus dalam kurung B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti hasilnya itu jadi 157,8480. Di sini ada enggak tuh ya? 61, 62, 63. I think no. Kita lanjut aja. Hitung X1, X2, dan X2. Nah, ini ketemulah hasilnya di 51,9747 min 0,6413. Lalu kita lakukan uji turunan. Kita coba diturunin. Yang min 157,8480 itu jadi nilai maksimum dan 157,8480 itu jadi nilai minimum lokal. Oke, tapi tidak ada juga. Allah Akbar, pencet lagi. Terus di nilai profit titik kritis. Allah. Di sini dihitung yang dari P itu disubstitusi nilai X-nya itu jadi 51,9747, hasilnya itu 72,298 juta rupiah. Terus kita hitung di gradien descent manual. Update rule-nya tuh kayak gini. Terus habis itu kita substitusi nilainya pakai yang parameter personalisasi tadi. Nah, hasilnya itu jadi yang ini. Terus kita hitung iterasi untuk K0, K1, K2, K3 sampai K4. Nah, cara hitung iterasinya tuh kayak gini. Tadi P1 yang dari rumus yang ini nih, rumus yang ini, kita substitusi nilai X-nya. Yang ini nih, 490 menit tadi. Nah, yang ini nih. Yang P dalam kurung X, ini kita substitusi nilai X-nya ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita cukup substitusi, terus nanti kita hitung hasilnya. Ini iterasi K1, iterasi K2, K3. Nah, ini hasil tabelnya, ini udah hitungan semuanya. Nah, di sini udah bagian penjelasan. Jadi plot kiri
bagian ini nih plot kiri. Jadi kan tadi hasilnya itu ada dua plot, ini kiri dan ini kanan. Nah, yang plot kiri ini menunjukkan bagaimana profit P berkembang seiring bertambah iterasi. Dimulai dari P, X-nya itu sama dengan 0, sampai P, X-nya jadi 1 sama dengan min 314 juta rupiah. Nilai profit naik sangat cepat pada iterasi awal karena gradien di ini masih sangat besar, sekitar iterasi ke 150 kurva mulai mendatar. Di sini kan datar ya, datar banget. Dan pada ini sempurna di Rp 72.310 juta, atau di sini pada grafiknya tuh 7,2 where sini 7,2 dikali 10 pangkat 4. Plot kanan menunjukkan pada lingkaran hijau di pojok kiri kurva nilai P sangat rendah dan jauh dari optimal. Jalur merah menunjukkan XK gerak ke kanan menuju kurva secara mulus dan monoton. Naik silang biru tepat di puncak kurva. X bintang ini nilainya nih 51,97, di mana itu titik akhir iterasi. Dari perhitungan manual di 61C, solusi analitik diperoleh dari P inverse X sama dengan 0 sama dengan min 3X kuadrat plus 154X plus 100 sama dengan 0. Nah, di sini X yang pangkat atas ini nih 51,9747. GD itu gradien descent, dan gradien descent setelah 500 iterasi menghasilkan 51,9747. Nilai ini identik hingga 4 angka desimal di belakangnya. Selisih mendekati 0 kedua, sama-sama mencapai optimum global, dan di plot kanan kedua titik berhimpit di puncak kurva. Nah, terus di sini fungsi Px kayak gini adalah kubik dengan koefisien X pangkat 3 negatif dalam domain X lebih besar dari 0. Fungsi ini hanya memiliki satu puncak di X 51,97 dan gradien selalu positif sepanjang interval 1,5197. Artinya update rule X K plus 1 XK tambah A alpha dikali P selalu mendorong tanpa itu. Terus di sini ada sensitivitas analisis. Kalau misal A-nya itu yang optimal sama A dikali 10 sama A dibagi 10. Kalau yang optimal itu nanti konvergen akan smooth ke optimum dan normal gitu. Nggak akan, fenomena itu normal, nggak akan berlaku apa-apa. Tapi kalau yang dikali 10 itu dia perilakunya itu akan lompat-lompat atau bisa divergen. Fenomena ML-nya tuh overshooting atau divergen. Nah, kalau misal dibagi 10 itu konvergennya itu sangat lambat perilakunya. Fenomena ML-nya itu disebut dengan underfitting atau slow convergen. Fenomena dalam machine learning disebut learning rate, sensitivity atau exploding gradient A besar, dan vanishing update untuk action. Di dalam aplikasi bisnis itu konversi harga optimal dan margin itu kan di 51,974,70. Nah, dari hasil hitungannya, hasil dari P pakai X yang ada bintangnya ini itu jadi 72,225,9 juta rupiah. Nah, biaya bahan bakunya ini dihitung dari nilai K dikali 10, itu berarti kan 70.000 per unit. Nah, margin per unit itu berarti dari yang tadi total dari P ini yang 72 ini dikurang yang 51 yang harga optimalnya dikurang dengan bahan baku. Tadi bahan bakunya kan 70 dikurang total itu min 18,025.000 rupiah. Hasil margin ini negatif yang menunjukkan bahwa model profit PX tidak hanya memperhitungkan biaya bahan baku secara linear,
komponen plus 100x dan min x kuadrat, pangkat 3 plus 77x kuadrat mempresentasikan revenue net setelah bunga variabel lain. Harga optimal X bintang ini sama dengan 51,97.000 menghasilkan total profit bersih terbesar dalam model ini. Nah, di sini ada diskusi kritis. Gradient descent adalah algoritma optimasi iteratif yang mengikuti arah gradient negatif untuk menemukan minimum fungsi. Tahap algoritma ini memiliki kelemahan di mana gradient descent hanya menjamin konvergensi ke lokal minimum, bukan global minimum pada fungsi non-convex. Nah, pada masalah ini, Px ini adalah fungsi dengan dua titik kritis, yaitu maksimum lokal di 51,97 dan minimum lokal di min 0,64. Ketika kita meminimalkan min P yang X itu, situasi akan terbalik. Jadinya yang harusnya nilai maksimum jadi nilai minimum, dan nilai minimum jadi nilai maksimum. Gitu. Dengan titik awal X 0 sama dengan 1, A ini, GD berhasil menuju ke 51,97 karena gradien P yang ini tuh 251 itu lebih besar ke 0, mengarahkan iterasi ke kanan menuju maksimum global. 3 kondisi utama tadi terjadi di lokal minimum itu karena yang pertama titik awalnya itu buruk, karena X0 itu nggak boleh dipilih asal gitu loh, karena ada diungkapkan di Goodfellow et al. Tahun 2016 dalam Deep Learning. The initial point can determine whether the algorithm converged at all, with some initial points being so unstable that the algorithm diverges. Pokoknya tuh kalau misal titik awalnya buruk tuh hasilnya tuh buruk, kurang lebihnya tuh seperti itu. Terus tapi sebenarnya belum tentu buruk, tapi kalau bisa tuh titik awalnya tuh di awal tuh udah benar. Terus learning rate-nya itu tidak tepat dari analisis sensitivitas sebelumnya, itu menyebabkan overshooting sehingga iterasi melampaui titik optimal dan berpotensi divergen. Lalu saddle points pada fungsi multivariable pada model multidimensi seperti harga, X volume, X segment, GD sering terjebak di saddle point, di mana gradient 0, namun bukan ekstrim sejati.